Seorang perwira, dia punya seorang hamba. Hambanya ini sangat dicintai, sangat dikasihi oleh perwira. Timbul pertanyaan, kenapa perwira ini sangat mencintai hambanya? Kenapa dia sangat mengasihi hambanya? Saudara, kalau hamba ini pemberontak, tidak mungkin perwira ini mengasihi dia. Betul nggak? Saudara, tentu saja. Karena hamba ini adalah hamba yang taat, hamba yang setia, hamba yang penurut, hamba yang melakukan apa saja yang diperintahkan oleh perwira. Makanya perwira ini sangat mencintainya. Saudara, saya percaya ya. Misalnya saya bos, contoh. Kalau saya punya anak buah penurut, apa saja aku rela lakukan buat dia. Karena wah, rajinnya luar biasa. Wah, taatnya luar biasa. Apa aja yang saya suruh, apa aja yang saya perintahkan, pasti dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oh, saya apa saja saya lakukan buat dia. Ini misalnya saya bos, ya. Saudara, itu juga yang dilakukan oleh perwira. Kenapa dia sangat mencintai hambanya? Karena hamba ini adalah hamba yang setia, hamba yang tulus, hamba yang penurut. Satu ketika hambanya jatuh sakit. Saudara, dengan berbagai macam cara, si perwira ini melakukan apa saja untuk supaya hambanya itu bisa sembuh. Dia mendengar ada Yesus di Kapernaum. Dia suruh para tua-tua, tolong sampaikan kepada Yesus, sembuhkanlah hambaku yang sedang sakit. Saudara, ketika tua-tuanya pergi menyampaikan kepada Yesus, tua-tua itu katakan kepada Yesus, Yesus, engkau patut menolong dia. Kenapa? Karena hambanya ini, dia sering bantu pembangunan bait Allah. Oh, luar biasa. Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar kesaksian daripada para tua-tua bahwa hambanya ini adalah hamba yang taat dan setia kepada Tuhan, bahkan dia suka membantu pembangunan bait Allah. Apakah yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus mau menunda? Enggak. Ya. Ketika berita itu disampaikan kepada Tuhan, Yesus enggak segan-segan datang menjumpai hamba itu. Ketika saudara Tuhan Yesus menjumpai si perwira itu, terus perwira itu katakan begini. Dia pesan kepada sahabat-sahabatnya, sampaikanlah kepada Tuhan, dia nggak perlu datang di rumahku. Rumahku ini tidak layak untuk Yesus datang di sini. Saya cuma minta, katakan saja sepatah kata. Oh, luar biasa. Katakan saja, katakan kepada Yesus, sepatah kata aja yang dia sampaikan, saya percaya hambaku pasti sembuh. Luar biasa. Saudara, sekarang saya tanya, apakah firman ini perkataan Allah atau bukan? Perkataan Allah enggak? Saudara percaya enggak kalau ini perkataan Allah? Bagus. Ya. Saudara, dia bilang begini, enggak usah Yesus datang ke rumahku, karena rumahku ini enggak layak. Saya cuma minta Tuhan itu berbicara aja sepatah kata aja. Saya percaya hambaku pasti sembuh. Oh. Tiba-tiba saudara, Yesus katakan begini, iman sebesar ini gak pernah kujumpai di Israel. Terus si perwira ini katakan begini kepada Tuhan, Tuhan, saya ini kan perwira, otomatis saya punya anak buah. Kalau saya katakan kepada anak buah, pergi ke A, dia pergi. Pergi ke B, dia pergi. Pergi ke C, dia pergi. Apa saja yang saya perintahkan, anak buahku pasti kerjakan. Demikian juga Tuhan. Apapun yang engkau katakan Tuhan, saya percaya itu akan terjadi. Amin. Saudara yakinlah, ya. Ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, mendengarkan firman Allah, firman adalah perkataan Allah. Kalau kita yakin, firman Allah akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah kita lakukan kuasa firman Tuhan, asal kita yakin. Saudara,
Jadilah kita jemaat yang taat dan setia. Haleluya. Bukan saja cuma taat ke gereja, taat dalam bekerja. Amin. Ketika kita bekerja, tunduklah dan taatlah kepada pemimpin kita. Amin. Kita ini punya pemimpin seperti perwira ini, ya. Karena si hambanya ini taat luar biasa, akhirnya dia sangat dikasihi. Contoh saudara, saya punya anak. Saya pulang ke lahan, anak saya bilang begini, Mama, mana mamaku cuci pakaian mama? Disuruh cuci. Mama sudah lapar. Dia masakin saya. Mama, saya lihat mama mungkin capek. Mana mama aku pijit? Otomatis saudara, saya sebagai orang tua, saya bilang begini sama suamiku, Pak, belikan dia sepeda. Anak penurut. Iya kan? Belikanlah dia sepeda. Siapa yang tidak mau anak seperti itu? Siapa yang tidak mau saudara kalau kita punya karyawan seperti itu? Amin. Kita harus punya loyalitas yang tinggi. Haleluya. Saudara, kalau kita menunjukkan loyalitas yang tinggi, pasti kita sangat dikasihi oleh atasan kita. Haleluya. Yang pasti kita bekerja sama dengan baik. Amin. Ya, seperti yang dilakukan oleh perwira ini. Dia sangat mencintai hambanya. Dia sangat mengasihi hambanya. Makanya apa saja yang diminta oleh hambanya, dia pasti rela lakukan apa saja. Karena dia sudah lihat hambanya itu sangat taat kepadanya. Amin. Saudara, dia katakan begini. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Luar biasa. Satu ketika saudara datang seorang ibu suami istri. Ibu pendeta, tolong saya Bu, saya ini nggak bisa jalan. Kakiku ini Bu, bengkak. Saya kalau kelelahan sakitnya luar biasa, saya nggak bisa kerja. Bapak percaya dengan firman Tuhan? Percaya Bu. Bapak sering ke gereja? Enggak pernah Bu. Itu titiknya. Kenapa Bapak ini imannya kecil? Karena apa? Hati kita tidak pernah disiram dengan firman. Amin. Karena firman Tuhan katakan, iman akan timbul melalui pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Amin. Cuma firman Allah lah yang bisa menguatkan iman kita. Haleluya. Kalau hati kita tidak pernah disiram dengan firman, tantangan datang pasti mudah goyah. Datang angin, langsung roboh. Betul enggak? Saudara, tiba-tiba saya bilang begini. Mungkin saya ada posting itu siaran langsung. Dia nggak bisa jalan. Sekarang saya suruh Bapak melompat. Dia melompat walaupun kakinya bengkak. Gini dia. Dalam nama, saya bilang menyanyi dalam nama Yesus. Langsung dia menyanyi. Dalam nama Yesus. Terus Pak. Terus. Sampai dia bilang, Ibu pendeta sudah tidak sakit. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang berkuasa. Saya bilang, Pak, gereja ya? Iya Bu, tapi saya tidak tahu dia gereja hari ini atau tidak. Haleluya. Saudara, saya kasih tahu ya. Jangan cari Tuhan cuma karena kita punya kebutuhan. Jangan cari Tuhan cuma karena kita ingin sembuh. Jangan cari Tuhan cuma karena kita ingin diberkati. Jangan. Carilah Tuhan dengan hati yang tulus. Seperti perwira ini. Kalau saudara dan saya punya ketulusan hati mencari wajah Tuhan, Tuhan katakan saudara, langit dan bumi Tuhan punya. Apapun yang engkau kerjakan, aku pasti buat berhasil. Amin. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Karena dia yang bilang, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang aku perintahkan lewat firman Allah, dia bilang, aku akan berkati engkau baik di kota maupun di ladang. Aku akan berkati lumbung-lumbungmu. Aku akan berkati buah kandunganmu. Aku akan berkati adonanmu. Aku akan angkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap terus naik dan tidak pernah turun. Kasih karunia Tuhan akan menyertai hidup orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah lalaikan ibadah. Ibadah dan bekerja. Kalau kita cuma ibadah,
Firman Tuhan bilang, bukan firman Tuhan bilang, pepatah, ora et labora, berdoa dan bekerja. Bekerja tunjukkan loyalitas di luar sana. Amin. Bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan baik, supaya saudara ada nilai plus dari atasan. Wah, Mama Santi ini rajin, biar dia kecil-kecil begini. Wow, luar biasa. Dia kalau sudah pikul itu buah, rajin ibadah, tapi tenaga Tuhan kasih buat ini orang kecil ini. Betul nggak Mama Santi? Wah, katanya dia disayang asisten. Haleluya, disayang sama mandor. Ini mandornya. Oh, kakakmu yang mandornya ya. Makanya kalau bikin ibadah di rumahnya, di tempat lain mandor hadir, tempat dia pasti hadir. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dia buah besar, mampu dia. Kenapa? Kekuatan itu dari Tuhan. Amin. Tuhan kasih kita kekuatan ekstra. Saudara, kalau kita nggak pernah ibadah kerja terus, sekali Tuhan tampar ke kita, minta ampun. Ini yang sakit pun datang gereja. Saya bilang, Tuhan memberkati engkau. Amin. Itulah saudara kalau kita dengan Tuhan. Haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, berdoa jangan terlalu bertele-tele. Ya, berdoa aja apa yang kita butuhkan. Seperti saudara, suamiku teman pendeta. Saya nggak perlu kasih tahu dia siapa orangnya. Mau doa makan, ini mau doa makan. Kami sudah lapar. 1 jam dia berdoa cuma makan mie di depan dia. Tuhan, saya berdoa buat Irian Jaya. Saya berdoa buat Pulau Jawa. Berdoa buat seluruh dunia dia sebut. Waduh, akhirnya orang gara-gara sudah lapar dia doa makan 1 jam. Orang bilang berhenti jangan berdoa, kita mau makan sudah lapar. Haleluya. Berdoa Tuhan bilang aku tahu kebutuhanmu. Ada ayatnya saudara. Coba buka dulu ayatnya. Matius pasalnya yang ke 6 ya. Coba. Ayat 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doa itu jangan terlele-lele seperti ketika satu orang tidak mengenal anak. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Oh, ada lagi satu orang disuruh berdoa, dia bilang begini, Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku berdoa Tuhan, buat Saturnus, buat planet bumi. Waduh, dia sudah pelajaran geografis. Waduh, minta ampun. Tuhan bilang, aku tahu kebutuhanmu. Apa adanya kita datang kepada Tuhan meminta. Amin. Kalau kita minta kekuatan, tidak mungkin Tuhan kasih. Pagi-pagi saudara kami sudah berdoa dengan ibu kepala sekolah dengan suaminya. Kami doa setiap pagi di sini. Biar mereka sudah tinggal di bawah, naik ke atas datang berdoa. Saya bilang Tuhan memperhitungkan apa yang kalian kerjakan. Amin. Ya, kami berdoa saudara nggak bertele-tele. Ya, daripada kita berdoa bertele-tele, aduh, sudah ngantuk-ngantuk begini sudah ada kuasa. Padahal lebih baik amin aja, iya kan? Berdoa itu yang penting Tuhan lebih tahu apa yang kalian mau, Tuhan lebih tahu. Yang pasti saudara jangan pernah tinggalkan hari-hari ibadah. Ada jam-jam ibadah, hari Kamis, hari Jumat ada ibadah di plasma setiap hari Jumat. Hari Kamis, ya kan? Hari Jumat di sini kan? Hari Kamis di plasma kan? Ya. Setiap hari Kamis rutin di tempat ini, hari Jumat rutin di plasma. Ya, datanglah. Bukan ibadahnya kan malam, bukan mengganggu hari kerja kalian. Iya kan? Kita ibadahnya jam 7 malam. Mari saudara. Saya lihat tuh ibadah keluarga yang hadir 10 orang. Aduh, saya bilang, mana nih jiwa-jiwa ini? Haleluya, saya mengerti kalian capek. Tetapi saya percaya kalau kalian datang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan tenaga kekuatan ekstra bagi kita. Amin. Asal mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang pasti, mari kita punya teladan seperti hamba seorang perwira. Punya ketaatan, punya kesetiaan. Akhirnya apapun yang dia minta, perwira sanggup turuti. Perwira sanggup lakukan apa saja. Demikian juga Tuhan. Amin. Dia sanggup lakukan apa saja kalau kita taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati firman Tuhan. Shalom.